Halo Jutirs, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah ColorOS 16. Ya, kalau ditanya brand HP apa yang rajin rilis update, saya bisa bilang Oppo salah satunya. Dan bukan cuma rajin doang sih. Mereka juga gercep ya ngadopsi Android versi terbaru yang mana tahun ini jadi tahunnya Android 16. Cuma emang sih timeline rilis Android 16 kali ini tuh agak berbeda ya dari Android versi sebelumnya. Karena pengalaman tahun sebelum-sebelumnya tuh kan Android versi terbaru biasanya dikenalin sekitar tengah tahun ya, antara bulan Juni atau Juli. Dan itu pun baru keluar versi betanya. Nah, kali ini Android 16 agak berbeda nih, karena versi betanya sendiri ditarik lebih awal lagi di awal tahun 2025. Jadi pas tengah tahun kemarin itu udah keluar Android 16 yang versi final, udah mateng, Pak. Nah, perubahan timeline ini juga ngaruh nih pas nyampe ke brand HP masing-masing. Termasuk di Colors 16 yang juga baru debut di Oppo Find X9 itu keluar sekitar akhir Oktober kemarin untuk versi globalnya. Colors 19 sendiri juga bakal rilis untuk HP-HP lamanya Oppo ya. Dan kalau kita ngelihat roadmap-nya sih harusnya udah mulai bertahap ya. Antara bulan November, Desember, bahkan sampai kuartal pertama 2026. Ya kurang lebih ada gap sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Kalau kita bandingin pas Android 16 versi final itu keluar. Dan sebenarnya masih wajar-wajar aja sih. Karena brand kayak Oppo juga perlu penyesuaian lagi buat matengin si Colors 16-nya ya. Mulai dari kustomisasi, nambahin fitur-fitur yang mereka mau, dan juga mastiin ini software tuh udah bener-bener enak dipakai buat publik. Nah, karena masing-masing punya skin dan juga fitur eksklusifnya sendiri, tentu pengalaman pakai Android 16 di HP Oppo bisa jadi berbeda ya, pas kita pakai Android 16 di HP Samsung, Xiaomi, atau beberapa brand HP lainnya. Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips dan juga settingan di Colors 16 yang saya cobain di HP Oppo Find X9. Next, kalau HP Oppo kalian juga kebagian update Colors 16, bisa nih cobain langsung settingan dan juga tips yang saya lakuin di video ini biar lebih maksimal pemakaiannya. Ya, pertama kali nyobain Colors 16, bagian yang wajib saya setup ya untuk pertama kali tentu aja bagian home screen dan kustomisasi di dalamnya. Karena ya ini tuh tampilan bakal kita lihat sehari-hari. Jadi dipastikan jangan sampai membosankan ya. Kita tarik aja ya kanan atas, nanti kita bisa ngelihat quick setting yang tampilannya tuh udah agak berbeda ya dari yang sebelumnya. Karena sekarang jumlah kapsul atau ubin apa ya nyebutnya ya. Kapsul lah ya, kapsulnya tuh sekarang lebih banyak. Jadi ada 2 tambahan kapsul yang bisa kita modif ya, buat jadi quick setting dengan tampilan yang lebih gede. Untuk kapsul-kapsul di sini juga sekarang udah sangat-sangat fleksibel ya. Jadi meskipun itu tampilannya bawaan, kita juga bisa ngeganti pakai quick setting yang lain. Bahkan kita juga bisa nih, nge-reformat lagi tata letaknya. Jadi dia tuh posisinya nggak kekunci alias bisa kita drag and drop, satu per satu. Cuma untuk beberapa kapsul di sini saya memang nggak terlalu banyak berubah ya. Paling nambahin 2 kapsul baru ya. Yang pertama itu saya biasanya nambahin kapsul ear remote ya, terutama buat yang HP-nya juga support ear blaster. Terus yang kedua biasanya saya tambahin kapsul yang buat gonta-ganti mode silent gitu. Jadi ya ini bisa kita langsung akses cepat tanpa kita cari lagi di pengaturan. Lanjut kita back ke home screen ya dan kita tekan tahan aja area yang kosong, nanti muncul tuh ada sekitar 4 menu di bagian bawah yang bisa kita otak-atik di sini. Yang pertama kita buka dulu yang layout ya. Nah, sekarang tuh ada opsi buat kita pakai kolom yang lebih besar biar bisa nampung lebih banyak aplikasi dan juga widget. Nah, kalau pengen lebih luas sih saran saya pilih yang 5 kolom ya. Terus di bagian bawah nih, kita juga bisa bikin lebih simpel ya untuk icon-iconnya supaya nggak ada namanya, kita bisa klik yang hide icon names di bagian bawah sini. Terus yang menarik di Colors 16, sekarang icon aplikasi di home screen ini bisa kita atur ya ukurannya. Jadi nggak gitu-gitu doang. Caranya juga gampang banget ya, tinggal kita tekan tahan aja icon aplikasi, terus nanti bakal muncul tuh kayak warna putih di kanan bawah, itu ditarik aja buat ngatur ukurannya secara fleksibel. Kita bisa narik ke samping ya buat dilebarin, atau narik ke bawah buat ngegedein. Atau untuk aplikasi yang memang punya fungsi shortcut tertentu, kayak kamera, itu bisa kita maksimalin banget di sini. Misalnya ini saya tekan tahan icon apps kamera ya. Ini kalau saya gedein ke bawah, dia tuh bakal muncul beberapa tombol yang bisa kita tambahin buat fungsi-fungsi tertentu. Kayak di sini kita bisa nambahin, fungsi shortcut ke kamera video, kamera portrait, atau kamera master.
Jadi ya kayak semacam mini widget sih kalau udah kayak gini. Oh ya, fitur yang saya suka-suka ini juga bisa kita pakai ya pas mau ngatur ukuran folder aplikasi. Bisa kita kecilin, gedein, atau ngelebarin ke samping. Jadi bener-bener fleksibel banget. Dan enaknya kalau fleksibel kayak gini, ruang di home screen itu bisa kita padatin secara lebih maksimal. Lanjut, masih di menu home screen, sekarang kalau kita pilih wallpaper and style, kita bisa nyelam lebih dalam nih buat ngatur tampilan lock screen-nya. Asli sih, kalau 19 kali ini tuh kayak bener-bener nggak ngasih kita batasan ya buat nge-resize apapun. Termasuk nge-resize tampilan jam di lock screen-nya. Yang mana kita bisa atur suka-suka nyesuaiin sama wallpaper-nya. Oh ya, ngomong-ngomong soal wallpaper, kita juga bisa nih pakein file video buat jadi wallpaper di tampilan lock screen. Dan yang gak kalah menarik ya, meskipun kita pakai file video, gambar bergerak, kita juga bisa ngaktifin fitur depth-nya. Jadi seolah-olah tampilan jamnya tuh ada di belakang objek yang jadi video wallpaper tersebut. Dan ini jadi fitur yang cukup menarik sih, karena sebelumnya untuk bisa pakai fitur depth ini ya hanya terbatas untuk file foto doang. Terus lanjut kita masuk ke menu icon. Nah, di sini ada icon baru ya yang namanya Flux, yang mana kalau kita pilih itu nanti warna dari icon aplikasi di home screen bakal dibikin serempak sama sesuai temanya. Jadi kalau temanya warna serba biru, dia bakal ikutan warna biru. Dan kita juga bisa ngatur sih mau dibikin warna apapun, yang mana kita bisa matching juga dengan warna lainnya ya. Cuma yang menarik untuk icon Flux kali ini icon bisa maksa aplikasi pihak ketiga untuk ikut berubah warnanya. Karena ya sebelumnya ya pengalaman pakai Android yang lebih lawas, ini agak susah sih karena biasanya yang ngikutin warna serempak itu cuma icon aplikasi bawaan, bukan aplikasi pihak ketiga. Tapi emang sih Color 19 ini tuh bener-bener jual animasinya ya, karena ya emang bener-bener seenak dan se-smooth itu gitu. Bahkan kalau kita cek settingan fingerprint animation, itu sekarang pilihannya udah makin banyak, Pak. Cuma dari sekian pilihan ini tuh justru saya suka sama settingan yang paling default-nya ya, yang mana belum kita ubah sama sekali ya. Itu ada yang namanya ring ya, yang mana kalau kita lagi unlock pakai sidik jari, dia tuh kayak ada animasi berasa kayak tetesan air dari atas. Oh ya, satu lagi nih, masih terkait tampilan. Jadi di Colors 16 ini tuh ada satu fitur yang mana dia bisa ngurangin efek pusing atau efek mabok pas kita lagi screen time di dalam mobil. Terutama pas mobilnya lagi ngerem mendadak atau belok-belok ya. Kadang kalau kita lagi keasikan scroll layar ya, nggak tahu kenapa mata atau kepala kita tuh tiba-tiba langsung pusing gitu. Jadi lama-lama udah bikin mabuk lah kalau kondisi kayak gitu. Nah, untuk settingannya sendiri ini emang agak ngumpet ya. Kita bisa masuk aja ke setting, terus buka menu accessibility and convenience. Terus di bagian motion cues ini kita aktifin aja. Nah, kalau fitur ini udah aktif, nanti di layar itu bakal muncul titik-titik biru. Nah, ini bukan layar yang rusak ya. Jadi titik-titik biru itu nantinya bakal gerak ya, nyesuaiin sama gravitasi HP. Jadi pas HP-nya maju mundur, ya dia bakal ngikutin atau pas belok kiri kanan dia juga bakal ngikutin. Jadi supaya mata kita tuh nanti kekunci di titik-titik biru tadi. Yang mana itu fungsinya buat ngurangin efek mual atau efek mabok pas, layar HP kita goyang-goyang di dalam mobil. Sebenarnya kalau pengen lebih cepat, kita juga bisa ngatur quick setting untuk motion cues ini ya. Tinggal kita buka quick setting, terus kita klik, tombol edit ya. Nanti kita klik plus lagi dan kita tinggal masuk ke bagian bawah sini. Nah, cari aja tuh yang namanya motion cues. Terus kita tap aja buat ditambahin ke quick setting yang ada di tampilan depan. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke setting notification. Nah, di sini tuh ada yang namanya fitur live alerts, yang mana bisa bikin tampilan pansel kita tuh berasa lebih hidup lagi. Sebenarnya live alerts ini tuh bukan fitur yang baru ya, karena udah ada sejak di ColorOS 15. Tapi di ColorOS yang baru ini tuh sekarang tampilan dan fiturnya udah jauh lebih disempurnain lagi. Nah, enaknya kalau live alert gini tuh pas kita lagi dengerin musik di Spotify, kita tuh bisa langsung play pause ya, atau next tracks ke lagu berikutnya, itu langsung dari tampilan kamera depan ya. Tinggal di-tap, nanti bakal muncul tuh, mini playernya dari situ. Terus kalau kita mau pakai buat navigasi di Maps juga bakal muncul ya semacam mini direction-nya, yang mana nanti bakal dibikin tuh semacam timeline perjalanan ya, lengkap dengan warna-warna yang nunjukin kemacetan. Jadi
ada warna biru, warna kuning, sampai merah. Itu benar-benar dibikin secara lebih presisi. Nah, live alerts ini juga bisa ngegambarin proses yang kita lagi jalanin di background ya, kayak pas kita lagi ngerekam suara, pas kita lagi nyalain stopwatch, hotspot, bahkan pas kita lagi tracking pesanan di GrabFood. Ya, nggak cuma setup tampilan doang yang seru ya. ColorOS 16 ini juga sekarang udah lebih connect sama AI. Jadi ibarat kata kalau dulu tuh cuma becek-becekan doang ya mainnya, sekarang udah nyebur sekalian, udah basah kuyup sekalian. Ada satu fitur AI-nya Oppo yang cukup mind blowing ya di ColorOS 16 ini, yaitu namanya AI Mindspace. Ini bisa kita langsung temuin di setting AI-nya. Nah, AI Mindspace ini tuh sederhananya itu semacam kayak versi lainnya dari overlay Gemini. Jadi dia bakal nganalisis apapun yang ada di layar saat itu. Misalnya nih, kita lagi scroll Instagram, terus tiba-tiba nemu agenda event maraton ya, pelatih culture ceritanya ya. Terus kita pengen daftar tuh, kita pengen agendain dulu kalender. Udah, nggak usah input manual satu-satu, nggak usah buka kalender, nggak usah masukin tanggalnya. Kita cukup minta bantuan AI Mindspace ini buat ngagendain di kalender. Dan caranya tuh gampang banget ya. Kita cukup butuh 3 jari ini buat swipe up di layar. Nanti AI Mindspace-nya tuh bakal proses ya, nganalisis dan otomatis akan ngagendain di kalender sesuai dengan judul dan waktu yang udah ditentuin di gambar tadi. Dan proses penjadwalan instan ini tuh cuma satu dari sekian skenario yang bisa kita manfaatin pakai AI Mindspace. Misalnya kita lagi buka itinerary di travel ya, cuma kalimatnya tuh ribet, kita nggak paham-paham gitu ya, kita bisa pakai AI Mindspace ini buat bikin to do list yang lebih ringkes dan juga lebih rapi. Atau kalau kita lagi mager baca artikel, kita pengen versi summary-nya aja atau ringkasannya aja, kita juga bisa masukin ke AI Mindspace ini buat dibikinin tulisan yang lebih ringkes lagi. Atau kalau kita punya ide sesuatu terus kita cuma bisa rekam pakai voice memo, nanti kita juga bisa minta bantuan AI Mindspace-nya buat dijadiin catatan yang lebih terstruktur lagi. Oh ya, sebenarnya untuk HP-HP Oppo yang punya tombol snap ya, kayak si Oppo Find S9 ini, kita juga bisa langsung manggil AI Mindspace-nya dari sini gitu ya. Cuma kalau nggak pakai yang versi flagship, ya yang biasa pun kita bisa panggil pakai swipe up 3 jari di layar. Ingat ya, swipe up. Kalau swipe down itu namanya screenshot. Dan nggak cuma itu doang. Buat yang sering nulis apapun di notes, sekarang juga kebantu sama AI writer yang juga makin pintar. Saya sendiri hitungannya cukup sering ya, nulis ide-ide atau lagi bikin skrip, itu ya di aplikasi notes di HP gitu. Karena ya lebih simpel, bisa kita tulis kapan pun ya, udah kayak jadi notes berjalan ya. Dan biasanya kan sebelum syuting kayak gini, saya bakal bikin semacam mind map kecil-kecilan ya, yang buat jadi gambaran. Kira-kira saya bakal ngomong apa di depan kamera kayak gini. Nah, yang menariknya, di notes-nya HP Oppo yang udah pakai ColorOS 16, AI writer-nya ini bisa bantu kita buat bikinin mind map-nya secara instan. Dan caranya gampang banget ya. Kita buka aja draft notes dari catatan yang kita buat ya. Dan kita cek di paling bawah itu ada yang namanya mind map. Kita tinggal tap aja dan nanti teks itu akan berubah jadi mind map yang udah disusun secara lebih presisi. Mulai dari judul, terus masuk ke topik utama, bahkan diturunin lagi ke sub-sub topik yang udah lebih rinci. Dan yang menariknya ya, hasil dari mind map ini bisa kita ekspor ke PDF, ke gambar, atau kita simpen ke notes-nya lagi. Terus untuk AI buat editor foto, kurang lebih ini masih mirip-mirip ya kayak versi sebelumnya. Termasuk ada object eraser yang udah generative edit. Jadi ya relatif lebih rapi dan bersih cara menghapusnya. Nah, ada satu fitur AI nih yang bakal ngebantu ngasih highlight ala-ala foto studio atau yang mukanya jadi korban foto backlight. Tinggal pilih aja fotonya, terus tap AI editor dan pilih yang AI portrait glow. Tungguin prosesnya sampai kelar dan nanti muka yang gelap tadi tuh bakal langsung terang. Dan after edit pun kita masih bisa ngatur mau seberapa terang highlight di mukanya. Ya, di ColorOS 15 sebelumnya, untuk pertama kalinya nih, HP Oppo bisa saling connect dengan ekosistem Apple kayak iPhone dan juga iPad. Dan di ColorOS 16 terbaru ini, sekarang jangkauannya tuh lebih diperluas lagi. Bahkan udah lintas OS desktop yang mana kita sering pakai kerja sehari-hari, yaitu Windows dan juga Mac.
di sini kita bisa nih mirroring tampilan HP di PC, termasuk fungsi clipboard yang juga aktif. Jadi kita copy teks apapun di PC bisa langsung di-paste di HP-nya juga. Terus kita juga bisa langsung akses folder HP ya, termasuk drag and drop file buat transfer dari HP ke PC atau sebaliknya. Dan ini tanpa koneksi kabel apapun, yang penting connect di WiFi yang sama. Nah, selain mirroring dan juga transfer file dari HP ke PC atau sebaliknya, yang saya suka dari Opus Connect itu tuh di fitur remote PC-nya. Asli sih, ini tuh bener-bener ngebantu banget ya, terutama buat yang sering remote PC dari jarak jauh ya, termasuk saya sendiri. Jadi misalkan saya lagi tiba-tiba nih ada agenda dadakan di luar ya, cuma saya masih ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan di PC kantor, yang mana nggak bisa saya bawa juga karena harus diproses di PC itu. Ya udah, saya tinggal aktifin aja fitur remote PC, yang mana udah saya pastiin terhubung dari HP dan juga PC-nya lewat Opus Connect ini. Dan saya bisa ngerjain langsung kerjaan di PC kantor lewat layar HP ini, termasuk untuk fungsi mouse, keyboard, dan juga fitur-fitur kayak kita pakai remote PC beneran. Ya, buat saya pribadi yang udah nyobain beberapa aplikasi remote PC kayak, Chrome Desktop, terus TeamViewer, bisa dibilang remote PC-nya Opus Connect ini tuh cukup ringan gitu ya, dan nggak terlalu ada delay pas kita lagi pakai buat kerja. Dan yang terakhir, untuk settingan privacy dan security, ini juga wajib kita setup di ColorOS 16 terbaru. Ya amit-amit HP-nya hilang atau dimaling, ya minimal kita bisalah cek over datanya dari jarak jauh dan HP-nya nggak bisa diakses. Masuk aja ke setting security and privacy, terus buka yang device unlock. Buka lagi ke tab protection. Nah, saran saya di opsi auto lock ini diaktifin semua. Jadi amit-amit si maling nyambut SIM, matiin data, atau HP-nya ditarik paksa di jalan, HP-nya tuh bakal langsung auto kekunci. Di menu yang sama, kita juga bisa nih lock aplikasi tertentu yang nggak pengen diakses bebas sama orang lain. Oke, segitu aja dulu settingan-settingan yang bisa dioptimize di ColorOS 16 terbaru. Nah, kalau kalian nonton video ini pas udah ke bagian update ColorOS 16 dan nemu satu 2 3 settingan-settingan yang nggak kalah menarik ya, yang belum saya bahas di video, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng di sini. Yang saya penasaran sih justru di fitur AI-nya ya. Kira-kira bakal bisa dipakai di semua HP yang kebagian update kalau 19 atau cuma jalan di HP-HP tertentu aja. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama ColorOS 16. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP yang saya coba di video ini, untuk linknya udah saya taruh di bawah. Di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.